Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan mahasiswa di sana. Hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengetahuan umum, tinjauan umum dari mata kuliah statistik gitu ya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan statistik? Apa bedanya statistik dengan statistika? Kemudian ilmu statistika itu dibagi menjadi dua berdasarkan hasilnya, yaitu statistika deskriptif, statistika inferensial. Kemudian data berdasarkan wujudnya ada dua, data yang berbentuk numerik, data yang berbentuk non-numerik. Data yang berbentuk numerik disebut dengan kuantitatif, data yang berbentuk non-numerik disebut data kualitatif. Sedangkan di data kuantitatif itu dibagi lagi menjadi dua, berdasarkan apa? Berdasarkan proses perhitungannya, proses memperolehnya. Jika data kuantitatif itu diperoleh dengan cara mencacah, itu disebut data diskrit. Data kuantitatif yang diperoleh dengan cara menghitung, hasil perhitungan, hasil pengukuran, berdasarkan hasil pengukuran itu disebut data kontinu, data kuantitatif kontinu. Jadi hasil pengukuran seperti berat badan, data berat badan, data lingkar lengan bawah, data tinggi badan, terus data jarak, data luasan area irigasi, itu merupakan data kuantitatif, data yang berbentuk numerik dan diperoleh dengan cara pengukuran, yaitu data kontinu ya, di pertemuan sebelumnya. Kemudian bagaimana cara menilai suatu data gitu, ada skala pengukuran gitu ya. Skala pengukuran itu ada skala nominal, skala ordinal, ada skala interval, kemudian skala rasio. Kemudian hari ini kita akan mempelajari teknik pengambilan sampel. Cara-cara bagaimana mengambil sampel. Sampel itu apa? Sebagian dari populasi. Populasi itu adalah keseluruhan objek atau keseluruhan orang atau peristiwa atau objek yang ingin diselidiki oleh suatu peneliti gitu ya. Jadi nanti kalau kita melakukan penelitian, kita mungkin akan sangat terbatas jika kita harus mencari populasi atau nilai keseluruhan dari objek penelitian kita. Yaitu apa? Terbatas oleh apa? Terbatas oleh waktu, terbatas oleh biaya gitu ya. Kadang mengambil data populasi itu membutuhkan biaya yang sangat besar karena jumlah data populasi yang lebih besar dibandingkan jumlah data sampel gitu ya. Hari ini kita akan mempelajari teknik pengambilan sampel. Ya, untuk selanjutnya populasi itu apa? Populasi adalah keseluruhan orang, peristiwa atau objek yang akan diselidiki oleh peneliti ya. Kemudian tujuan utama penarikan sampel adalah untuk memperoleh informasi tentang populasi. Oleh karena itu, sejak awal perlu diidentifikasi populasi secara tepat dan akurat gitu ya. Jadi populasi sasaran harus didefinisi secara tepat dan akurat. Misalnya ingin meneliti mengenai persepsi akuntan, otomatis populasi sasarannya adalah para akuntan gitu ya. Ingin melakukan penelitian mengenai calon mahasiswa potensial, otomatis sasaran populasinya adalah lulusan SMA, SMK gitu ya. Lulusan SMK, siswa SMA atau siswa SMK gitu ya. Situ. Kemudian jika ingin membuat penelitian penerapan algoritma a priori untuk penentuan tata letak buku gitu ya, tata letak buku di perpustakaan, itu otomatis datanya apa? Data populasinya apa? Data populasinya adalah transaksi peminjaman gitu ya, transaksi peminjaman buku dari beberapa perpustakaan gitu ya. Otomatis harus paham ya. Jadi identifikasi populasi sasaran dalam suatu penelitian itu sangat penting gitu ya. Ingin meneliti calon mahasiswa potensial, penerapan metode net bias untuk mengetahui calon mahasiswa potensial. Itu sasarannya bukan mahasiswa tetapi lulusan SMA atau lulusan SMK gitu ya. Untuk mengetahui penerapan algoritma a priori untuk penentuan tata letak buku di perpustakaan itu ya. Itu populasinya bukan data peminjam gitu ya, bukan data
peminjam, bukan anggota perpustakaan, tetapi apa? Transaksi peminjaman. Jadi transaksi peminjaman, kira-kira transaksi peminjaman hari ini itu apa saja gitu ya. Di transaksi pertama, peminjaman pertama, seseorang itu meminjam buku kategori komik, kategori novel, kemudian ada kategori resep masakan, misal seperti itu gitu ya. Dari data-data seperti itu nanti kita terapkan ke metode, ke algoritma a priori gitu ya. Hasil akhirnya nanti berupa tata letak penyusunan buku di perpustakaan ya. Terus selanjutnya, tadi kita sudah mempelajari apa itu populasi, sekarang kita mempelajari apa itu ya, elemen dan sampel. Apa bedanya elemen dan apa bedanya elemen dengan sampel gitu ya. Elemen itu suatu anggota tunggal dari populasi. Jadi anggota tunggalnya gitu ya. Tadi calon penerapan metode net bias untuk mengetahui calon mahasiswa potensial, calon penerimaan mahasiswa itu adalah siswa-siswa SMA atau SMK. Anggota tunggalnya disebut elemen gitu ya. Di sini di slide Bu Retno contohkan, jika terdapat 200 penumpang pesawat dalam suatu penerbangan, maka setiap penumpang pesawat tersebut disebut merupakan elemen dari populasi. Jadi anggota tunggal dari suatu populasi disebut elemen. Sedangkan sampel adalah beberapa anggota atau suatu bagian subset dari populasi gitu ya. Sampel itu beberapa anggota, kumpulan dari beberapa elemen gitu ya. Tadi elemen itu anggota tunggal dari populasi, sampel adalah beberapa anggota atau subbagian atau subset dari populasi. Hal ini mencangkup jumlah anggota yang dipilih dari populasi, sehingga sebagian elemen dari populasi disebut dengan sampel gitu ya. Penting dalam penelitian berkaitan dengan kredibilitas dan mutu penelitian serta biaya penelitian yang harus dibayar gitu ya. Besarnya sampel itu sangat mempengaruhi pada kredibilitas penelitian dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Oke, paham ya? Tadi udah belajar apa yang dimaksud dengan populasi, apa yang dimaksud dengan elemen dan sampel ya. Pentingnya sampel, kenapa kita harus mengambil sampel bukan populasi gitu ya, karena memang seyogyanya pengambilan populasi atau pengambilan populasi dalam suatu sensus itu sulit gitu ya. Sulitnya apa gitu ya, populasi demikian banyaknya sehingga dalam prakteknya tidak mungkin seluruh elemen dapat diteliti. Saking banyaknya, saking besarnya anggota dari suatu populasi itu semakin susah untuk diteliti gitu ya. Keterbatasan waktu penelitian, biaya dan sumber daya manusia. Jadi petugas sensusnya juga merupakan keterbatasan gitu ya. Jadi keterbatasannya selain waktu dan biaya yaitu sumber daya manusia. Membuat peneliti harus telah puas jika meneliti sebagian dari elemen penelitian gitu ya. Jadi mencari. Selain itu, bahkan dalam penelitian itu sering dihadapkan bahwa sampel itu dianggap lebih reliable, lebih dipercaya dibandingkan dengan data populasi. Kenapa? Misalkan semakin banyaknya elemen dalam suatu populasi itu memunculkan kelelahan fisik dan mental dari para pencacah, yaitu petugas sensusnya. Otomatis kecapean, terdapat kelelahan fisik dan mental, sehingga hasil yang diperoleh juga terdapat kekeliruan, sehingga beberapa peneliti menyebutkan data sampel itu lebih reliable atau lebih dipercaya dibandingkan data populasi ya. Kemudian, jika elemen populasi homogen, penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak masuk akal ya. Jika data elemen-elemen atau anggota-anggota dalam suatu populasi itu sama, homogen,
maka hasilnya dianggap tidak masuk akal atau sulit dipercaya gitu ya. Nih, selanjutnya, mengapa dalam penelitian digunakan sampel? Apakah sampel itu dapat mewakili seluruh populasi gitu ya? Sampel dapat mewakili seluruh populasi dengan syarat apa? Harus tepat dan cermat, akurat dan presisi gitu ya. Harus cermat dan tepat atau akurat dan presisi. Apa yang dimaksud dengan cermat atau akurat? Itu adalah sampel yang diambil tidak bias sehingga sampel dapat memberikan reaksi yang tidak berlebih atau kurang, tetapi memberikan reaksi yang wajar. Hasilnya tidak bias gitu ya. Hasilnya itu tidak rancu. Kemudian kriteria tepat atau presisi mengandung arti sampel yang diambil dapat mewakili dengan wajar keseluruhan populasi tersebut. Oleh karena itu, aspek ketepatan ini mengandung pengukuran standar yang dapat ditoleransi terhadap kemungkinan kesalahan mengambil sampel gitu ya. Syarat sampel yang dapat mewakili seluruh populasi itu apa? Sampel yang memenuhi kriteria akurat dan presisi gitu ya, atau tepat, akurat dan presisi. Nih, sampling. Teknik sampling itu apa? Teknik sampling itu apa? Bagian dari metode statistika yang berhubungan tentang prosedur sistematis dalam mengambil sebagian anggota dari suatu populasi untuk keperluan pendugaan awal gitu ya. Paham ya? Jadi teknik sampling itu adalah metodenya. Teknik sampling itu adalah metodenya. Metode statistika yang berhubungan dengan prosedur sistematik dalam pengambilan sebagian anggota populasi ya. Di sini nanti di pertemuan selanjutnya saya akan menyampaikan desain sampling, desain teknik pengambilan sampel. Ada dua, dibedakan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non probability sampling. Probability sampling itu apa? Pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel di dalam metode tersebut terdapat peluang. Jadi peluang diambilnya sebagian dari masing-masing anggota populasi. Sedangkan jika tidak terdapat peluang, maka disebut non probability sampling gitu ya. Nih ya, definisi awalnya. Untuk detail cara penghitungannya pertemuan selanjutnya gitu ya. Probability sampling adalah proses pengambilan sampel atau metode pengambilan sampel yang menjamin adanya peluang atau menjamin adanya kemungkinan bahwa setiap unsur atau setiap anggota populasi itu dapat dipilih sebagai anggota sampel gitu ya. Jadi dari seluruh anggota populasi itu memiliki kemungkinan untuk dipilih menjadi anggota sampel, itu probability sampling gitu ya. Nanti kita di pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan ada ini banyak nih, agak banyak. Besok pertemuan selanjutnya pelan-pelan mulai ngitung ya. Jadi random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling, area sampling, dan double sampling. Di 7 metode ini itu termasuk di probability sampling, yaitu apa? Nanti dari setiap anggota populasi itu memiliki peluang atau kemungkinan untuk menjadi anggota sampel ya. Terus nih, desain sampling selanjutnya adalah non probability sampling, yaitu apa? Proses pengambilan sampel atau teknik pengambilan sampel yang tidak menjamin kemungkinan atau peluang setiap anggota populasi itu menjadi anggota sampel. Jadi tidak menjamin seluruh anggota populasi itu menjadi anggota sampel, itu non probability sampling. Nanti ada non probability sampling nanti yang akan saya sampaikan minggu depan. Ada judgment sampling, quota sampling, dan snowball sampling ya. Quota sampling itu mengambil sampling berdasarkan kuota yang ada, jelas ya. Jadi jika mengambil sampel
berdasarkan kuota yang ada, otomatis tidak semua anggota dari populasi sasaran dalam suatu penelitian itu akan menjadi anggota sampel gitu ya. Jadi dengan adanya kuota tertentu, dengan adanya keterbatasan kuota tertentu, berarti jelas ya, jadi ada gambarannya, tidak akan menjamin setiap anggota populasi itu memiliki peluang atau kemungkinan menjadi anggota sampel gitu ya. Kuota sampling nanti minggu depan. Kalau snowball sampling itu nanti untuk kasus-kasus tertentu, misal untuk penderita autism tuh, jadi untuk kasus-kasus spesifik gitu ya, di kasus-kasus tertentu otomatis nanti pengambilan sampelnya juga tidak bisa mengambil seluruh, jadi tidak menjamin setiap anggota populasi itu memiliki kemungkinan dipilih menjadi anggota sampel gitu ya minggu depan. Detail cara menghitungnya, rumus-rumus mulai minggu depan, termasuk pemeriksaan data. Nih, tadi udah disinggung ya, syarat sampel yang baik. Sampel dikatakan dapat mewakili unsur populasi sasaran. Syaratnya apa? Tadi udah dijelaskan ya. Syaratnya harus akurat gitu ya, cermat akurat. Kemudian yang kedua harus presisi atau tepat gitu ya, harus tepat atau presisi. Yang ketiga harus memiliki tingkat kepercayaan atau confidence level gitu ya. Presisi atau tingkat ketepatan, seberapa dekat estimasi peneliti berdasarkan sampel yang terpilih terhadap karakteristik yang sebenarnya dari populasi gitu ya. Seberapa dekat estimasi peneliti berdasarkan sampel yang dipilih nanti terhadap karakteristik yang sebenarnya dari suatu populasi gitu ya. Itu yang disebut dengan presisi atau tingkat ketepatan. Harus memenuhi itu sampel yang baik. Kemudian sampel yang baik, suatu sampel dikatakan baik atau mewakili populasi, karakteristik populasi harus memiliki tingkat kepercayaan. Nanti ukurannya berupa confidence of degree atau derajat kepercayaan. Semakin tinggi derajat kepercayaannya atau ketelitiannya, maka semakin dapat dipercaya gitu ya. Semakin dapat dipercaya sampel yang Anda sekalian peroleh gitu ya. Nih, untuk selanjutnya ada beberapa pendapat. Saya menyampaikan 3 pendapat mengenai cara pengambilan ukuran sampel, cara pengambilan jumlah sampel. Kalau tadi desain sampling, bagaimana cara penentuan pengambilan sampelnya, ini 3 pendapat mengenai cara penentuan ukuran sampel. Ukuran sampel itu jumlah sampel. Jadi apakah benar dikatakan jumlah sampel 30 itu sudah mewakili karakteristik seluruh populasi gitu ya. Itu pendapatnya siapa gitu ya. Nih, di sini ada 3 pendapat. Pendapat Slovin. Di sini dia memberikan rumusan seperti ini. Rumusan yang dipengaruhi oleh besarnya nilai kelonggaran, nilai toleransi gitu ya, nilai toleransi epsilon. Nih ya. Slovin merumuskan besarnya sampel itu sama dengan jumlah populasi keseluruhan dibagi 1 plus N kali toleransi kuadrat. Nih ya, N besar itu adalah jumlah populasi, E adalah persentase atau tingkat toleransinya. Jadi tingkat kesalahannya seberapa besar, misal 1%, 2%, ataupun 5% ya. Tingkat toleransi atau kelonggaran itu adalah kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi atau diinginkan gitu ya. Nih menurut Slovin, jadi berdasarkan penelitian Slovin, dia bisa merumuskan cara menentukan jumlah sampel yang tepat.
jika populasinya sekian dan toleransinya sekian gitu ya. Rumusnya ini yang sering banget dipakai oleh mahasiswa sinus untuk acuan penentuan sampel gitu ya. Nih, kemudian menurut Roscoe dalam jurnal Sekaran tahun 2000, jumlah sampel yang paling sesuai untuk hampir semua penelitian yaitu antara 30 sampai 500 ya, antara 30 sampai 500 data. Kemudian apabila sampel dibagi ke dalam beberapa kategori atau subsampel, jumlah sampel minimum untuk tiap kategorinya adalah 30. Terus dalam penelitian multivariat atau multiple regression analysis yang terdiri atas banyak variabel, beberapa multivariabel, yaitu jumlah sampel harus beberapa kali, sekitar 10 kali dari jumlah variabel yang ada. Gitu ya. Misal multiple regression analisisnya terdapat variabel independen ada 3 gitu ya. Ada 3, maka 10 kali 3 minimal. Kalau terdapat 4 berarti 10 kali 4. Tuh, ini pendapatnya Roscoe dalam artikel ilmiah yang telah dipublikasikan oleh Sekaran tahun 2000. Kemudian menurut pendapat Kay tahun 1976, ukuran sampel atau jumlah sampel itu adalah minimal 10% dari populasi. Untuk populasi yang relatif kecil minimal 20% dari populasi. Ya, 10% dari populasi itu menurut pendapatnya Kay. Terus desain deskriptif korelasional minimal 30 subjek. Metode expose faktor minimal 15 subjek per kelompok. Metode eksperimental minimal 15 subjek. Penggunaan kaidah di atas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi populasi dan keadaan lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Itu ya. Terima kasih, materi hari ini selesai sampai di sini, yaitu teknik pengambilan sampel. Untuk selanjutnya, teknik pengambilan sampel bagian 2 yaitu desain sampling. Desain sampling tadi disebutkan ada probability sampling, yaitu proses pengambilan sampel atau teknik pengambilan sampel yang menjamin peluang atau kemungkinan dari setiap anggota populasi dipilih dalam anggota sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel atau proses pengambilan sampel yang tidak menjamin peluang atau kemungkinan setiap anggota populasi dipilih menjadi anggota sampel. Itu akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya, yaitu desain sampling. Kemudian di pertemuan selanjutnya lagi, pertemuan berikutnya adalah pemeriksaan data. Gitu ya. Tetap semangat, tetap fokus, positive thinking. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.